Alam semesta adalah tempat yang sangat besar dan luas, rumah bagi bumi, tata surya, galaksi, hingga benda langit lainnya. Namun, sebenarnya seberapa besar alam semesta dan bagaimana cara mengukurnya? Apakah ada batasan alam semesta yang dapat kita ketahui? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membedakan antara alam semesta yang dapat diamati dan alam semesta yang sebenarnya. Alam semesta yang dapat diamati adalah bagian dari alam semesta yang cahayanya telah sampai ke mata kita. Sedangkan alam semesta yang sebenarnya adalah keseluruhan ruang dan waktu yang ada, termasuk bagian yang belum atau tidak akan pernah terlihat oleh kita. Ukuran alam semesta yang dapat diamati ditentukan oleh jarak cahaya yang telah menempuh sejak ledakan dahsyat, yaitu awal mula alam semesta. Ledakan dahsyat terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Oleh karena itu, kita hanya dapat melihat benda-benda yang berjarak kurang dari 13,8 miliar tahun cahaya dari kita. Namun, karena alam semesta terus mengembang, jarak antara benda-benda di alam semesta juga bertambah. Ini berarti bahwa benda-benda yang kita lihat sekarang berada lebih jauh dari posisi mereka ketika cahayanya dipancarkan. Lebar alam semesta yang dapat diamati saat ini adalah sekitar 90 miliar tahun cahaya. Dan mungkin di luar batas itu, ada banyak bintang dan galaksi acak lainnya. Namun, kita tidak akan pernah bisa melihatnya karena cahayanya tidak akan pernah sampai ke kita. Ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, cahaya membutuhkan waktu untuk menempuh jarak di ruang angkasa. Yang kedua, ruang angkasa sendiri terus mengembang dengan kecepatan yang lebih cepat dari cahaya. Lantas, bagaimana dengan ukuran alam semesta yang sebenarnya? Apakah ada batasnya? Sayangnya, ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ada beberapa kemungkinan tentang bentuk dan ukuran alam semesta yang sebenarnya. Salah satu kemungkinan adalah bahwa alam semesta bersifat datar dan tak terbatas. Ini berarti bahwa alam semesta tidak memiliki pusat atau tepi dan terus berlanjut tanpa akhir. Kemungkinan lain adalah bahwa alam semesta bersifat melengkung dan terbatas. Ini berarti bahwa alam semesta memiliki bentuk seperti bola atau donat. Dan jika kita terus bergerak ke satu arah, kita akan kembali ke titik awal. Sayangnya, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menentukan bentuk dan ukuran alam semesta yang sebenarnya. Kita hanya dapat mengukur sifat-sifat alam semesta yang dapat diamati dengan menggunakan teleskop dan instrumen lainnya. Kita juga dapat membuat model matematika dan fisika untuk menjelaskan fenomena-fenomena di alam semesta. Namun, model-model ini masih memiliki banyak asumsi dan ketidakpastian. Jadi, apakah ada batasan alam semesta? Jawabnya adalah kita tidak tahu pasti. Mungkin ada, mungkin juga tidak. Mungkin ada banyak hal di luar batas penglihatan kita yang belum atau tidak akan pernah kita ketahui. Namun, hal ini tidak mengurangi keindahan dan keajaiban alam semesta yang kita lihat dan rasakan setiap hari. Apakah kita sendirian di alam semesta? Apakah ada kehidupan di luar sana? Apakah ada dunia lain yang mirip dengan dunia kita? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sering muncul di benak kita ketika kita memandang langit malam yang penuh bintang. Namun, apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari alam semesta yang sangat luas dan misterius. Mungkin saja di luar sana ada alam semesta lain yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan alam semesta kita. Alam semesta ini disebut sebagai alam semesta paralel. Alam semesta paralel adalah konsep yang mengatakan bahwa ada alam semesta lain selain alam semesta kita, yang memiliki ruang dan waktu sendiri, tetapi tidak dapat kita amati atau akses. Alam semesta ini mungkin memiliki hukum fisika, sejarah, dan kehidupan yang berbeda dengan alam semesta kita. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan kemungkinan adanya alam semesta paralel seperti teori multiverse,
teori mekanika kuantum, dan teori string. Teori multiverse adalah teori yang mengatakan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa alam semesta kita tercipta dari ledakan dahsyat atau Big Bang yang merupakan peristiwa acak dan tidak terduga. Jika demikian, maka kemungkinan saja ada ledakan dahsyat lain yang menciptakan alam semesta lain dengan kondisi awal yang berbeda. Teori multiverse membagi alam semesta paralel menjadi beberapa jenis, seperti alam semesta kuantum, alam semesta gelembung, dan alam semesta brane. Alam semesta kuantum adalah alam semesta paralel yang terbentuk dari kemungkinan-kemungkinan yang ada di dunia kuantum. Dunia kuantum adalah dunia partikel subatomik yang sangat kecil dan tidak dapat diprediksi. Di dunia kuantum, partikel dapat berada di dua tempat sekaligus atau berubah-ubah bentuknya tanpa sebab. Hal ini menyebabkan adanya banyak kemungkinan hasil dari setiap peristiwa. Misalnya, jika kita melempar koin, maka ada kemungkinan koin itu muncul gambar atau angka. Di dunia kuantum, koin itu bisa muncul gambar dan angka sekaligus, atau bahkan menjadi sesuatu yang lain. Setiap kemungkinan ini menciptakan alam semesta paralel sendiri. Alam semesta gelembung adalah alam semesta paralel yang terbentuk dari proses inflasi kosmik. Inflasi kosmik adalah proses di mana alam semesta mengembang dan sangat cepat pada saat-saat awal setengah Big Bang. Proses ini menyebabkan adanya fluktuasi pada rapat energi dan materi di alam semesta. Fluktuasi ini dapat memicu inflasi kosmik baru di beberapa daerah, yang kemudian terpisah dari alam semesta kita dan membentuk gelembung-gelembung baru. Gelembung-gelembung baru ini adalah alam semesta paralel yang memiliki hukum fisika dan konstanta dasar yang berbeda dengan alam semesta kita. Alam semesta brane adalah alam semesta paralel yang terbentuk dari teori string. Teori string adalah teori yang mengatakan bahwa partikel-partikel dasar di alam semesta sebenarnya adalah getaran-getaran dari objek satu dimensi yang disebut string. Teori ini juga mengatakan bahwa ada dimensi-dimensi ekstra selain 3 dimensi, ruang, dan 1 dimensi waktu yang kita kenal. Dimensi-dimensi ekstra ini terlipat dan tersembunyi di penglihatan kita. Teori ini juga mengatakan bahwa ada dimensi-dimensi ekstra selain 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu yang kita kenal. Dimensi-dimensi ekstra ini terlipat dan tersembunyi dari penglihatan kita. Teori string juga mengenalkan konsep brane, yaitu objek multidimensi yang dapat berisi string-string. Brane dapat memiliki dimensi berbeda, mulai dari 0 hingga 9. Brane 3 dimensi disebut D-brane, yang dapat dianggap sebagai alam semesta kita dan alam semesta paralel lainnya. D-brane dapat bergerak, bertabrakan, atau berpisah di dimensi-dimensi ekstra, yang dapat menyebabkan perubahan pada alam semesta di dalamnya. Teori-teori tentang alam semesta paralel ini sangat menarik dan menggugah imajinasi kita. Namun, teori-teori ini juga sangat sulit untuk dibuktikan secara eksperimental atau observasional. Kita tidak memiliki cara untuk mengamati atau mengunjungi alam semesta paralel karena kita terbatas oleh ruang dan waktu kita sendiri. Kita juga tidak memiliki teknologi atau instrumen yang cukup canggih untuk mendeteksi sinyal-sinyal atau jejak-jejak dari alam semesta paralel. Kita hanya dapat mengandalkan perhitungan matematika dan simulasi komputer untuk pelajari alam semesta paralel. Lantas, apakah alam semesta paralel itu ada atau tidak? Jawabnya adalah kita tidak tahu pasti. Mungkin ada, mungkin juga tidak. Mungkin ada banyak dunia lain yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan dunia kita. Namun, hal ini tidak mengurangi kekaguman dan rasa ingin tahu kita terhadap alam semesta yang kita tempati. Alam semesta adalah misteri terbesar yang menantang kita untuk terus belajar dan menemukan lebih banyak tentang dirinya.